Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga menginspirasi tips yang sangat menarik sekali dalam perbaikan aki. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah komponen elektronik, yaitu resistor atau resistor nilai rendah atau nilainya sangat kecil sekali, yang disebut dengan shunt resistor, atau nilai resistor atau yang disebut dengan tipe lain di dunia elektronik. Mungkin di sini adalah shunt resistor atau resistor yang terhubung langsung tanpa ada hambatan yang berpengaruh sekali atau sangat kecil sekali dari nilainya 0,22 ohm. Dan di sini bisa kita ibaratkan sebuah alat dari sebuah resistor ini, karena fungsi utama resistor ini adalah memberi hambatan atau memberi beban pada sebuah jalur rangkaian elektronika jika dihubungkan kedua kawatnya ini saat arus atau tegangan mengalir dari bagian kanan ke kiri ataupun bagian positif ke negatif. Ini akan terbebani oleh sebuah resistor ini yang menyebabkan menurunnya nilai sebuah voltase atau nilai arus sesuai dengan yang ada pada bagian nilai di resistornya sini, atau nilai ohmnya sini, atau nilai R-nya sini. Jadi untuk resistor ini karena nilainya kecil mungkin tidak ada pengaruhnya dan akan terhubung langsung, akan menghasilkan arus yang besar sekali tanpa resistansi atau tanpa hambatan. Berbeda sekali dengan sebuah komponen resistor yang mempunyai nilai yang lebih besar. Di sini ada sebuah contoh dari sebuah resistor dengan nilai yang sangat besar sekali, hitam, coklat, hijau, dan oranye, atau di nilai resistansinya adalah 15K atau 15 kilo ohm. Jadi di sini sangat besar sekali jika dialiri tegangan pada bagian sini, tegangan positif. Ini saat diukur pada bagian sini, ini dihubungkan ke jabet volt digital atau avometer pada bagian positif, dan di sini ke negatif. Katakanlah di sini 12 volt, maka di bagian sini akan menjadi lebih kecil, bahkan sekali 2 sampai 3 volt. Jadi saat dihubungkan seperti ini, bagian positif dan negatifnya, ini mungkin secara langsung tanpa beban, ini tidak akan terjadi masalah atau kerusakan pada komponennya ini. Jadi di sini intinya tidak terjadi panas pada resistor yang bernilai tinggi ini. Oke, seperti ini. Karena hambatannya yang cukup besar sekali dan arusnya juga sangat kecil sekali sesuai dengan nilai pada di gelangnya sini, keempat gelangnya sini. Dimana untuk resistor ini saat kita baca pada bagian awalnya adalah warna yang mungkin ada merah, ada kuning, ada coklat, hitam seperti ini. Yang bagian belakang ini biasanya pembacaannya yang belakang ini berwarna emas, perak, maupun seperti ini. Oke. Agak seperti tembaga seperti ini. Oke teman, dan di sini saya juga ada beberapa bagian contoh pada sebuah rangkaian elektronik yang menggunakan resistor 0,5 watt, maaf, 1/4 watt di bagian sini. Yang tadi 5 watt, oke. Di sini 0,5 watt, di sini 1/4 watt, oke, 250 miliwatt, oke. Di sini setengah watt, dan di shunt resistor besar ini adalah
5 watt. Jadi semakin besar arus yang dihasilkan, maka akan semakin besar bentuk fisik dari sebuah resistor seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk lampu LED ini saya tambahkan sebuah resistor 1K 1 kilo ohm, dimana saat digunakan sebuah LED ini maksimal tegangannya saat dihubungkan pada sebuah bagian positif aki 12 volt. Ini karena bekerja di maksimal 3 volt, ada yang 2,5 volt, maka supaya tidak terjadi masalah atau putus pada bagian LED-nya ini, di sini saya tambahkan sebuah resistor penurun tegangan. Saya tambahkan pada bagian di salah satu ujungnya. Ini saya tambahkan ke bagian negatif. Di sini bagian kanan adalah positif. Oke, untuk LED-nya di sebelah kanan ini adalah positif, yang bagian kiri atau bagian filamen dari sebuah LED. Oke, ini yang lebih besar ini adalah negatif, kemudian terhubung ke resistor 1K, kemudian menuju negatif, dimana saat dihubungkan ini tidak terjadi masalah atau LED-nya ini tidak langsung putus. Jadi di sini lebih awet dan tentunya lebih aman karena saat diukur pada posisi bagian sini, oke, saat di bagian kanan ini yang warna merah ini bernilai 12 volt. Oke, jika kita hubungkan langsung pada bagian negatif aki ini, pada bagian negatif ini akan langsung ke 12 volt, ini langsung akan putus. Oke, tanpa jeda waktu, mungkin langsung disambung langsung terputus. Jadi saat diberi tes beban, oke, diberi sebuah resistansi atau resistor atau hambatan penurun tegangan, dan arusnya juga sangat kecil sekali karena berhubungan sekali antara voltase atau tegangan dengan arus yang mengalir. Semakin besar nilai resistansinya, semakin kecil arus yang mengalir, dan semakin kecil nilai wattnya juga semakin kecil arus yang juga mengalir. Oke, seperti ini. Jadi saat ditambahkan sebuah resistor pada bagian negatif ini, saat diukur bagian sini, ini akan menjadi mungkin sekitaran 3 volt sesuai kebutuhan dari sebuah LED ini saat LED ini bekerja pada tegangan normalnya. Jadi dibutuhkan sebuah resistor seperti ini, dan resistor ini jika mungkin nilainya terlalu rendah, katakanlah 330 ohm, ini akan lebih terang. Oke, lebih terang nyalanya dan awetnya itu juga semakin pendek. Oke teman, dan untuk masalah sun resistor tadi, di sini untuk sun resistor yang bernilai kecil atau nilai hambatannya kecil 0,22 ohm, di sini bisa menghasilkan arus mungkin sekitaran 40 ampere jika dites langsung menggunakan aki yang normal. Oke, aki yang normal ini akan terjadi panas berlebih dan terjadi kerusakan pada bagian filamen atau elemen solder di dalamnya karena menimbulkan panas. Oke, seperti ini. Dan di sini untuk hal tersebut saya gunakan sebuah sun resistor dengan bentuk sama, wattnya juga sama 5 watt, tetapi nilai resistansinya yang mungkin berbeda. Di sini saya gunakan yang 5 watt 10 ohm seperti ini. Ini agak besar nilainya 10 ohm dibanding 0,22. Jadi di sini kita bisa bandingkan sebuah arus yang mengalir. Ini saat kita pasang pada sebuah aki 12 volt. Oke. Untuk satu sun resistor 10 ohm ini menghasilkan arus beban, oke, dari positif ke negatif dihubungkan langsung. Ini 1,17 ampere atau sekitaran 1,1 ampere. Oke, kita bandingkan.
Dan jika memakai 0,22 ohm ini, maka akan terjadi arus yang mengalir yang sangat besar sekali, di mana kita bisa melihat dari nilai yang ada pada bagian 0,22. 0,22 ini kita umpamakan di 0,25. Oke, 0,25 dikali 4 sama dengan 1. Oke, sama dengan 1 atau nilainya 1 ohm. Oke. Jadi jika 1 ohm ini sama dengan 4 kali dari sebuah sound resistor ini karena nilainya 10, jadi dikalikan 10. Jadi di sini untuk arusnya katakanlah di sini 0,25 ohm dikali 4 ini sama dengan 1 ohm. Karena di sini 10 dikalikan 10. Oke. Jadi untuk arusnya mungkin 4,4 dikali 10. Oke. Supaya seimbang perbandingan antara arus yang dialirkan 10 ohm dengan 0,22 ohm. Ini sekitaran jika dikalikan 10, jika dikalikan 1 ini 1, jika dikalikan 4 ini sama dengan 1 ohm. Ini menghasilkan arus sekitaran 4,4 ampere. Jadi dikalikan 10 sama dengan 44 ampere arus yang dialirkan pada sebuah sound resistor 0,22 ohm ini. Jadi kita bisa gunakan alternatif 5 watt 10 ohm ini supaya nanti arusnya tidak terlalu besar jika kondisi sebuah arus aki masih normal tetapi daya penyimpanannya itu menurun. Ini biasanya terjadi pada motor yang sudah lama digunakan, mungkin klaksonnya itu bunyinya kencang atau lampunya nyalanya terang, tetapi saat didas menggunakan arus besar di sebuah starter ini mungkin tidak bisa berputar maksimal atau putaran starternya itu melemah. Jadi di sini bisa menggunakan sound resistor 5 watt 10 ohm 4 buah dengan mengalirkan arus sekitaran 4,5 ampere seperti ini untuk melihat kondisi sebuah aki yang normal. Oke teman, dan di sini untuk beberapa bantuan alat ini saya akan coba tes langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya ada sebuah aki motor. Oke, ini yang kemarin datang. Oke, ini punyanya Vario 150 LED yang lama, yang 2015 yang lama. Dan di sini untuk aki ini mengalami masalah. Sudah mengalami masalah. Masalahnya sama seperti tadi, yaitu saat digunakan, ini sangat penting sekali, saat digunakan setelah dipakai mungkin 5-10 km ini di starter normal. Ini kita bisa lihat dari sebuah kasus pada perbaikan sebuah aki kering, ini akan mempermudah dari prosesnya. Jadi untuk aki ini saat digunakan, setelah digunakan 5-10 km ini starternya normal, dinamo starternya atau starter dari motor yang Vario 150 yang terbaru yang ISP ini normal. Tetapi saat dibiarkan atau motornya itu parkir sekitaran mungkin 6 jam atau setengah hari, ini putaran atau dinamo starter yang katakanlah di saat dites pada sebuah dinamo starter atau saat dipakai di starternya ini tidak terjadi putaran mesin, atau mungkin putarannya sudah lemah, tidak kencang lagi berputar dari dinamonya, cuman mungkin seperti ini ngek di bunyi mesinnya. Tetapi setelah digunakan ini normal dan arusnya besar untuk kasus aki ini. Teman, dan di sini saya akan coba tes menggunakan yang pertama menggunakan sound resistor ini.
dengan arus 4,5 ampere. Oke, saya coba pasang. Saya siapkan volt digital ini, saya lihat voltasenya berapa voltase yang ada pada aki ini. Oke, saya coba tes dulu. Oke teman, ini sudah menyala alat tesnya. Ini maaf kabelnya ini terlalu pendek bos. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini sama seperti pada pengetesan sebuah dinamo starter. Di sini tombol switch, oke, di sini relay, kemudian di sini tes beban. Saya gunakan sunrestor, tidak menggunakan dinamo starter motor. Arus yang mengalir 4,5 ampere. Dan di sini saya akan coba tes untuk voltase akinya 12,76. Oke. Dan untuk pengetesan seperti ini yang ada pada sebuah alat tes di cas aki pabrikan motor itu biasanya 15 detik untuk mencari waktu yang tepat saat dilakukan tes berapa nilai dari sebuah voltase yang dipertahankan oleh sebuah aki. Oke. Di sini saya tekan sekitaran 15 detik. Oke. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke teman, di sini untuk voltasenya, oke, sunrestornya menjadi panas dan saat dites beban seperti ini, oke, voltase aki terus menurun di 10,9. Artinya di sini untuk keterangan pada aki ini, oke, jika voltase sebuah aki ini yang saya lihat pada saat perbaikan, untuk voltase aki saat diberi beban tes ini harus di atas 11 volt, harus di atas 11 volt. Berbeda sekali dengan saat pada posisi standby tanpa dihubungkan langsung, tanpa beban apapun. Untuk voltase aki 12 volt, di sini ada keterangan pada bagian plastik akinya yaitu 12,4 volt seperti ini. Oke teman, saat diberi tes beban menggunakan sunrestor dengan arus 4,5 watt, voltase akinya 11,9 volt. Ini belum digunakan oleh sebuah starter motor seperti ini dengan arus sekitaran 50 ampere. Ini langsung akan terhubung arus yang besar 50 ampere. Ini kabel yang besar ini bertujuan untuk supaya tidak terjadi panas berlebih saat dilakukan starter atau saat dites. Jika menggunakan kabel kecil seperti ini, maka akan menjadi kabelnya juga panas, terus arus yang dikeluarkan juga cukup kecil sekali, tidak sebanding dengan besarnya arus dan besarnya kabel. Jadi nanti saat dites mungkin terjadi panas pada kabelnya ini dan putaran starternya juga tidak kencang. Jadi untuk sebuah motor atau jalur kelistrikan pada jalur arus besar ini seperti dinamo starter motor, ini pasti di bagian kabelnya ini ukurannya besar, mungkin sekitaran 3 mili untuk motor. Oke, di sini saya akan tes untuk kondisi aki ini, bahwa aki ini benar-benar bermasalah saat digunakan di motor. Ini kemarin tukar tambah di tempat saya yang vario ini. Oke, saya coba tes. Sudah nyala. Oke, saya tes voltasenya juga. Saya lihat voltasenya. Oke teman, untuk voltase dan putaran dari sebuah mesin, sebuah dinamo motor ini berpengaruh sekali dengan kapasitas yang pada aki ini. Jadi voltase ini akan mempertahankan putaran
dari dinamo starternya. Jadi saat voltase aki ini katakanlah di 11 volt tetap di 11 volt ke atas atau 11 volt, 5, maka putaran dinamo starternya ini akan kencang, dan jika di bawah 10 volt sampai 9 volt maka putaran dinamo starternya ini akan melemah dan tidak kuat untuk melakukan putaran mesin. Jadi untuk sebuah aki 12 volt ini voltase dan arus ini saling berhubungan. Oke. Semakin besar arusnya, nilai voltasenya juga semakin tinggi, dan saat pengetesan mungkin diberi beban arus seperti ini pakai dinamo starter motor, arus yang dihasilkan, penurunan voltase yang dihasilkan harus di 11 volt ke atas, dan tentunya putaran mesinnya akan menjadi kencang sesuai dengan penurunan voltase yang tidak terlalu besar, artinya masih di atas 11 volt, berarti putaran dinamo starternya masih kencang dan arus di dalam akinya itu akan ikut besar pula. Ini adalah sebuah kesatuan rumus dari sebuah kapasitas aki atau nilai AH dari sebuah aki. Oke teman, di sini saya akan langsung coba tes menggunakan dinamo ini 50 ampere. Di sini untuk start pertama nilai voltasenya 12,67. Ini saya tekan sekitaran 15 detik untuk sebuah dinamo starter motor. 15 detik. Oke, teman, kita bisa lihat langsung 9 volt, 8 volt. Oke, ini benar-benar akhirnya sudah melemah, dan kita bisa coba lakukan tahap selanjutnya. Di sini saya akan buka dari penutup bagian atas di akinya sini. Oke, di bagian sini. Dan di sini belum pernah dibongkar. Oke, seperti ini masih kondisi baru atau belum pernah dibuka seperti ini. Oke, tertutup dan masih rata. Di sini saya akan bongkar atau buka menggunakan plat seperti ini. Dan di sini sudah saya bongkar. Ini ada angin-angin dari sebuah aki kering. Ini sama seperti aki basah, jadi angin-anginnya di bagian titik yang dua ini, titik dua ini. Oke. Ini sangat penting sekali, tidak boleh tertutup oleh isolasi atau apapun. Dan saya akan buka di penutupnya sini. Penutup karetnya 6 buah. Oke, ini valve atau karet penutup otomatis akan berfungsi saat kondisi aki tidak dipakai. Ini adalah yang berfungsi dari karet ini karena menutupi udara ruangan atau udara luar masuk ke dalam sel akinya, yang bisa menyebabkan terjadinya reaksi kimia di selnya yang dapat menimbulkan sulfur atau kerak warna putih yang menghalangi atau sulitnya dilakukan pengecasan saat terjadi penumpukan sulfur. Oke teman, di sini saya akan balik posisi akinya. Oke, di sini tidak ada cairan sama sekali, dan kondisi akinya, oke, ini sangat penting sekali. Kondisi akinya masih serabas seperti ini. Oke, masih lurus. Oke, masih lurus, tidak ada kembung. Karena untuk motor injeksi vario itu biasanya sistem pengisiannya asli bawaan motor, jadi 15,5 volt. Maaf, di 14,5 volt untuk standar motor injeksi. Ini
Jadi aki ini tidak mengalami masalah saat sistem pengisian masih kondisi normal di 14,5 volt. Dan di sini saya akan coba tambahkan cairan aki seperti ini yang warna biru seperti ini. Saya taruh di bagian di botol air mineral seperti ini. Ini air aki yang biasa atau air murni seperti ini, tidak ada reaksi kimia. Mungkin yang warna biru seperti ini mungkin saat ditaruh di tanah mungkin reaksinya tidak begitu keras. Ada strumnya sedikit untuk air yang warna biru seperti ini. Saya tambahkan ke bagian di dalamnya sini. Saya tambahkan di setiap lubangnya. Saya lihat voltasenya. Saya tambahkan ke lubang 1. Lubang 2. Saya stop. Lubang 1 tadi, lubang 3. Sebentar. Saya tambahkan ke lubang ketiga seperti ini. Ini saya agak fullkan dulu di atas selnya sedikit. Ini lubang ke 5. Lubang ke 5. Lubang ke 6. Voltasenya tetap di 12,69. Di 12,69. Dan di sini saya akan cek lagi kapasitas dari air akinya. Kapasitas air akinya seperti ini. Setelah kita tambahkan beberapa menit, supaya meresap. Ini ada cairannya yang hangat, agak hangat, karena tadi saat dites starter mungkin terjadi beban arus pada pelajarnya. Ini air aki, pelajarnya agak hangat, ini cairannya agak hangat, cairan akinya agak hangat. Dan di sini 12,68. Saya akan coba tes lagi menggunakan dinamo starter motor, apakah tetap berubah posisi voltasenya, penurunannya, atau sudah mulai kuat atau mulai besar. 12,66. Ini saya coba tes, tadi cuma 9 volt, 8 volt tadi. 9 volt. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan lepas dari lampunya dulu.
saya lakukan sebuah perbaikan menggunakan sistem perbaikan, sistem pengecasan sama seperti pada sebuah pengisian aki motor. Jadi di sini saya manfaatkan sebuah regulator motor yang orisinil, kemudian trafo yang 5 ampere. Saya tambah sebuah ampere analog seperti ini. Untuk casnya saya beri beban menggunakan lampu motor. Dan untuk video di sini, ini sudah ada di video sebelumnya. Untuk judulnya yang ditunggu rangkaian cas aki, ini untuk rangkaian di dalamnya. Oke teman, dan di sini saya akan coba lakukan pengisian pada aki ini menggunakan voltase normal. Dan untuk selanjutnya saya di sini akan coba lakukan pengisian pada aki ini. Oke, voltasenya 12,65. Oke. Saya lakukan pengisian. Dan di sini LED-nya sudah menyala. LED indikatornya saya on-kan dulu. Dan voltase akinya 14,72, 14,68, dan arus pengisiannya di sini 12. Arusnya di sini sekitaran 2,1 ampere, 2,2 ampere arusnya. Karena di sini masih kosong atau kurang dari penyimpanan di dalam akinya sini karena melemah, mungkin sesuai dengan umur atau waktu pemakaian, jadi cairannya ini berkurang atau menguap. Dan di sini dengan menambahkan cairan aki seperti ini bisa meningkatkan arus pada sebuah aki, karena sebuah komponen atau aki ini sama prinsipnya pada sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah elko atau kapasitor seperti ini. Oke. Jadi di dalamnya ada elektrolit atau cairan kimia yang bisa menyimpan arus pada cairannya tersebut, dan ada tisu di dalamnya. Jika suatu saat kita pakai pada sebuah aki ini, akan terjadi penguapan cairannya dan tentunya akan mengering dan kapasitasnya akan turun. Kita bisa melakukan dengan sangat mudah sekali, menambahkan cairan aki yang biru, kemudian kita gunakan sebuah kiprok motor yang ori, tentunya di outputnya di 14,5 volt sesuai pada bagian di volt digitalnya tadi. Dan untuk sumber arus saya gunakan sebuah trafo dari trafo DC, trafo CT 5 ampere. Ini 3 sampai 5 ampere. Oke. Menggunakan output 18 dan 18. Oke. Dan di sini saya tambahkan sebuah diode. Pada bagian strip putih ini menghasilkan positif, dan nanti input ke bagian ke kiproknya sini, dan di CT nya sini nanti ke bagian negatif dari aki atau ke ground atau ke body dari bagian negatif dari kiprok yang sebelah kanan atas ini, sebelah kiri atas. Untuk kanan atas ini adalah input yang kabel putih, dan kanan bawah ini adalah output ke positif aki. Jadi saya gunakan 3 pin. Oke, di sini yang ke negatif aki, ini positif aki, dan ini input dari trafo. Ini nanti akan menghasilkan output stabil otomatis di 14,5 volt. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangan bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk arus pengisian ini sudah mulai berjalan normal atau kapasitas akinya sudah mulai naik. Kita bisa lihat dari posisi sebuah aki, di mana saat dilakukan perbaikan ini akan berjalan dengan normal
atau berhasil kita perbaiki dengan melihat kondisi yang pertama. Ini voltase aki di 14,4 volt dan arus pengisiannya sudah mendekati 0. Oke, sudah mendekati 0 seperti ini. Ini tandanya sebuah aki, oke, sudah melakukan penyimpanan di dalam pelajarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tips-tips cara perbaikan aki menggunakan tes beban, memakai shunt resistor, dinamo starter motor, dan sistem pengisian menggunakan kiprah motor yang ori dan trafo tentunya. Dan untuk hasil rakitan dan tes dari alat cas yang seperti ini bisa lihat di video lama yang ditunggu rangkaian cas aki. Salam otomotif, selamat menjalankan ibadah puasa, sukses selalu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.